Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pina Aulia, Prodi PGMI semester 2. Tahukah kalian bahwa pakaian yang kamu kenakan setiap hari bukan sekedar kain penutup tubuh? Dalam Islam, pakaian adalah cerminan iman, identitas, dan akhlak seorang muslim. Di video ini kita akan membahas bagaimana Islam mengatur budaya berpakaian. Berbudaya dalam berpakaian artinya mengenakan pakaian yang sesuai dengan nilai agama, adat, dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Dalam Islam, pakaian memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, menutup aurat, menjaga kehormatan dan martabat diri sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjaga akhlak, karena pakaian yang baik mencerminkan kepribadian yang mulia. Yang ketiga, menunjukkan identitas sebagai seorang muslim yang taat dan bangga dengan agamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan menyebutkan soal pakaian dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 26. Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Jadi, pakaian adalah nikmat dari Allah yang harus kita gunakan dengan benar. Sekarang mari kita lihat dalil-dalil dari Al-Quran yang berbicara langsung tentang pakaian dan aurat. Dalil pertama, surat An-Nur ayat 31, dan katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak darinya, dan hendaklah mereka menutup kain kudung ke dadanya. Ayat ini sangat jelas bahwa Allah memerintahkan wanita beriman untuk menjaga pandangan, menjaga kehormatan, dan menutup auratnya dengan kain kudung hingga ke dadanya. Dalil yang kedua, surat Al-Ahzab ayat 59. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang muslim agar mereka menutup jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Jadi, Allah sendiri yang memberikan alasan agar para wanita muslim mudah dikenali identitasnya dan terlindungi dari gangguan. Dua ayat ini menjadi landasan utama kewajiban berjilbab bagi muslim. Selain Al-Quran, Rasulullah SAW juga memberikan banyak petunjuk tentang berpakaian melalui hadis-hadisnya. Hadis pertama diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah bersabda, ada 2 golongan penduduk neraka yang tidak pernah aku lihat, dan wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, yang berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti pundak unta. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya. Jadi, hadis ini adalah peringatan keras bagi wanita yang berpakaian tapi tidak menutup aurat dengan benar, seperti pakaian ketat, transparan, atau terlalu terbuka. Hadis kedua, riwayat Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahannya. Dalam konteks berpakaian, hadis ini mengajarkan kita untuk berpakaian rapi, bersih, dan indah. Namun, tetap dalam batas syariat, bukan berlebihan atau sombong. Hadis ketiga, riwayat Tirmizi, Nabi SAW melarang laki-laki memakai sutra dan emas dan membolehkan keduanya bagi wanita. Ini menunjukkan bahwa Islam mengatur pakaian laki-laki dan perempuan secara berbeda namun seimbang, masing-masing dengan aturan yang bijaksana. Nah, setelah kita tahu dalilnya, sekarang kita bahas ketentuan aurat secara lebih spesifik. Untuk laki-laki, aurat adalah antara pusar hingga lutut. Selain itu, laki-laki dilarang memakai sutra murni dan emas. Pakaian tidak boleh menyerupai perempuan dan dilarang isbal, yaitu menjulurkan pakaian di bawah mata kaki dengan sombong. Dan untuk perempuan, menurut pendapat mayoritas ulama atau jumhur, seluruh tubuh adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Karena itu, wajib mengenakan jilbab atau hijab. Perempuan juga dilarang tabaruj, yaitu bersolek secara berlebihan di hadapan orang
yang bukan mahramnya, serta dilarang memakai pakaian yang transparan atau terlalu ketat. Ketentuan ini bukan untuk membatasi, melainkan untuk memuliakan dan melindungi. Islam tidak hanya mengatur apa yang dipakai, tapi juga bagaimana cara berpakaian. Inilah yang disebut adab berpakaian. Yang pertama, mendahulukan bagian kanan. Saat berpakaian, mulailah dari sisi kanan, dan saat melepas pakaian, mulailah dari sisi kiri. Ini sunnah yang dianjurkan Rasulullah SAW. Yang kedua, berdoa saat berpakaian baru. Ada doa khusus yang diajarkan Nabi ketika mengenakan pakaian baru sebagai bentuk syukur kepada Allah. Dan yang ketiga, tidak berlebih-lebihan. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 31, "Makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan." Prinsip ini berlaku pula dalam berpakaian. Yang keempat, pakaian harus bersih. Rasulullah SAW bersabda, kebersihan adalah sebagian dari iman. Pakaian yang bersih adalah cerminan jiwa yang bersih. Dan yang kelima, tidak menyerupai lawan jenis. Nabi SAW melaknat laki-laki yang berpakaian seperti perempuan dan sebaliknya. Dan yang keenam, tidak sombong. Nabi SAW bersabda, barang siapa memakai pakaian kebanggaan di dunia, Allah akan memakaikannya pakaian kehinaan di hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud. Lalu, apa hikmah atau manfaat yang kita dapatkan dari berpakaian sesuai syariat? Yang pertama, mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berpakaian syar'i adalah bentuk ketaatan yang bernilai ibadah. Dan yang kedua, menjaga kehormatan diri. Pakaian yang menutup aurat melindungi kita dari pandangan yang tidak baik. Yang ketiga, mencegah fitnah. Berpakaian sopan menjaga keharmonisan dan keamanan dalam masyarakat. Yang keempat, menunjukkan identitas Muslim. Pakaian Islam adalah kebanggaan yang memperkuat persaudaraan sesama Muslim. Yang kelima, menjaga kesehatan. Pakaian yang menutup tubuh melindungi kita dari paparan sinar matahari dan cuaca yang berbahaya. Dan yang keenam, nilai budaya dan peradaban. Berpakaian sopan mencerminkan peradaban yang tinggi dan bermartabat. Kesimpulannya, berpakaian dalam Islam bukan sekedar kewajiban. Ia adalah ibadah dan bentuk ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran dan hadis telah memberikan panduan yang sangat jelas tentang batasan aurat dan adab berpakaian, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Pakaian yang syar'i memberikan pelindungan, kehormatan, dan menjadi cerminan identitas seorang muslim yang bertakwa. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang mampu menjaga aurat dan berpakaian dengan penuh kesadaran dan keimanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.